Halo peserta didik semuanya, kita kembali bertemu di dalam pembelajaran geografi. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Sedangkan di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang permasalahan dalam penerapan perencanaan tata ruang wilayah. Nah, seperti apa permasalahannya dan bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut? Silakan Anda perhatikan penjelasan berikut ini. Peserta didik sekalian, seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, dengan jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2020 sekitar 270 juta jiwa. Perkembangan penduduk tersebut terjadi dari tahun ke tahun. Kondisi ini dapat berakibat terhadap kondisi tata ruang di Indonesia, karena penduduk memerlukan pangan, tempat tinggal, dan pakaian. Dalam memenuhi kebutuhan pangan, diperlukan wilayah pertanian yang subur, sementara wilayah pertanian di beberapa wilayah di Indonesia semakin berkurang. Demikian pula untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Tidak jarang daerah yang subur menjadi sasaran pembangunan perumahan. Belum lagi kebutuhan lahan untuk keperluan industri, seperti yang kita lihat di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Kondisi seperti ini memerlukan perubahan tata ruang di suatu wilayah. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah perubahan rencana tata ruang tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah? Dan masalah-masalah apa saja yang dihadapi Indonesia dalam penerapan rencana tata ruang? Berbicara mengenai masalah yang dihadapi dalam penerapan tata ruang wilayah, ada beberapa permasalahan yang menyangkut tentang penerapan tata ruang di Indonesia. Yang pertama adalah, belum semua daerah di Indonesia mempunyai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Pada tahun 2015, menurut catatan Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, baru sekitar 51% dari 34 provinsi, 63% dari 514 kabupaten, serta 72% dari 98 kota yang mempunyai peraturan tentang rencana tata ruang wilayah. Pelaksanaan rencana tata ruang wilayah memerlukan dasar hukum yang kuat. Untuk itu, diperlukan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan rencana tata ruang wilayah tersebut. Tanpa peraturan daerah yang jelas, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam mengatur peruntukan suatu wilayah dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran rencana tata ruang wilayah di daerahnya. Kemudian yang kedua adalah inkonsistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah. Sebagian daerah di Indonesia sudah mempunyai rencana tata ruang wilayah, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Peraturan daerah yang diturunkan tentang rencana tata ruang wilayah hanyalah sebuah konsep formalitas saja. Pemerintah daerah tidak konsekuen dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Demikian pula dengan integrasi antara kota dan kabupaten, kurang seimbang dalam memberikan kemajuan. Lalu masalah yang selanjutnya adalah rencana tata ruang belum cukup efektif sebagai alat kendali pembangunan. Banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan tata ruang terjadi pada hampir semua wilayah atau daerah, bahkan sudah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Misalnya, peruntukan kawasan hunian menjadi kawasan komersil. Hal ini akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, kesemrautan bangunan, pencemaran, dan penurunan kualitas lingkungan.
Kemudian yang keempat adalah kurangnya kemampuan mengantisipasi persoalan tata ruang di masa yang akan datang. Kadang-kadang pemerintah kurang mengantisipasi persoalan-persoalan di masa depan yang begitu cepat perkembangannya. Kurang matangnya perencanaan tata ruang wilayah ditambah inkonsistensi pemerintah dalam perencanaan tata ruang dapat berdampak pada kurang terkendalinya pergerakan masyarakat, seperti terjadinya urbanisasi, banyaknya kendaraan bermotor yang berakibat pada kemacetan. Masalah yang selanjutnya adalah tidak adanya ketegasan hukum bagi seseorang yang melanggar tata ruang. Setiap orang yang melakukan penyimpangan penggunaan rencana tata ruang tidak pernah, bahkan jarang diberi sanksi yang tegas. Akibatnya apa? Penyimpangan penggunaan tata ruang dianggap biasa dan tidak punya arti apa-apa. Kondisi ini akan berakibat pada kesemrautan pelaksanaan tata ruang wilayah. Kemudian, perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan. Perencanaan tata ruang yang disatukan dengan rencana pengembangan akan berakibat pada kesimpang siuran, karena seharusnya perencanaan tata ruang dijadikan acuan dalam rencana pengembangan, bukan malah sebaliknya. Kemudian, selanjutnya adalah perencanaan tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. Harusnya, perencanaan tata ruang mengacu pada objektivitas karakteristik wilayah, bukan pada kebijakan politik. Misalnya, wilayah pegunungan di Sulawesi sangat cocok ditanami cengkeh, sehingga jika pengguna lahannya tidak sesuai akan menghasilkan manfaat yang kurang maksimal. Misalnya ditanam pohon karet, maka hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah dalam menghadapi otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Kebijakan ini akan berdampak dalam pemanfaatan tata ruang wilayah yang memberikan sumbangan nilai ekonomis bagi daerahnya. Akibatnya, kadang-kadang pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Contohnya adalah suatu wilayah mempunyai karakteristik sebagai wilayah pertanian, namun bisa berubah menjadi kawasan industri karena lebih banyak meningkatkan pendapatan asli daerah. Permasalahan berikutnya adalah terjadinya konflik kepentingan antar berbagai sektor, seperti sektor pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, dan prasarana wilayah. Serta yang terakhir adalah belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas di dalam rencana tata ruang wilayah nasional. Nah, tentu dengan berbagai macam permasalahan ini harus dicarikan solusinya. Ada di sini beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Yang pertama adalah mengupayakan kelengkapan peraturan daerah bagi wilayah-wilayah yang belum memilikinya. Wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang belum memiliki perda atau peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah diupayakan agar segera membuatnya. Hal ini dimaksudkan agar wilayah tersebut mempunyai dasar hukum dalam perencanaan tata ruang wilayah. Kemudian yang kedua, mengirimkan tenaga ahli bagi daerah yang membutuhkan dalam proses penataan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk memberikan arahan dan alternatif solusi secara profesional berkaitan dengan beragam permasalahan penataan ruang yang dihadapi masing-masing daerah. Yang ketiga adalah pendampingan dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia, sehingga membutuhkan bantuan tenaga ahli teknis penataan ruang maupun dalam proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan disiplin dalam menerapkan rencana tata ruang wilayah di daerahnya masing-masing agar tercipta wilayah yang nyaman untuk dihuni. Kemudian solusi berikutnya adalah membuat peraturan yang jelas tentang sanksi hukum bagi pelanggar rencana tata ruang wilayah. Kemudian menjadikan
perencanaan tata ruang wilayah sebagai pedoman dalam pengembangan wilayah di setiap daerah, provinsi, ataupun kabupaten kota. Serta yang terakhir adalah menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan tata ruang wilayah dengan karakteristik wilayah masing-masing. Nah, ini adalah beberapa solusi ataupun upaya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penerapan tata ruang wilayah di Indonesia. Lalu, apa yang dapat kita simpulkan dari beberapa pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini? Yang pertama adalah wilayah itu merupakan suatu areal yang memiliki karakteristik tertentu dan berbeda dengan daerah yang lainnya. Artinya, antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya pasti berbeda, dan pengembangannya pun harus sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Kemudian, rencana tata ruang wilayah adalah suatu sistem proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dan rencana tata ruang perlu didasarkan pada pemahaman dan keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi, tuntutan kebutuhan saat ini, dan kelestarian lingkungan hidup di masa yang akan datang. Artinya apa? Ketika kita merencanakan suatu wilayah, bukan berarti kita akan mengubah wilayah itu, tapi yang harus kita pikirkan adalah menjaga kelestarian wilayah tersebut. Baik, peserta didik sekalian, mungkin inilah yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah dibahas ini dapat kalian pahami dan dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.